Anjay. Apa arti kata maaf buat aku? Maaf itu ikhlas. Menurut aku, maaf is one of three magic words. It's about keikhlasan lah ya. Jadi sama-sama dewasa, sama-sama memberikan pengampunan terhadap satu sama lain. Bentuk untuk penetralan aja, supaya aku sama kamu tuh gak ada gap. Berdamai dengan sakit yang kita rasakan, kesalahan yang kita buat juga, atau yang kesalahan yang kita terima juga, itu kita bisa berdamai dengan hal itu. Buat aku ya, maaf itu adalah memperbaiki kesalahan ya. Maaf itu menurut aku adalah sebuah kata sederhana tapi impact-nya besar banget buat hidup kita. Jadi hal sederhana tapi besar. Rela, mengikhlaskan sih. Udah nggak ingat kesalahan-kesalahannya lagi. Terus habis itu yang diingat hal-hal baiknya, bukan hal-hal buruknya. Arti maaf kalau menurutku itu adalah gimana cara kita bisa menyelesaikan masalah yang ada sekarang dan benar-benar plong gitu buat ngejalaninya dan udah siap buat menjalani masalah yang selanjutnya. Kapan yang waktu yang tepat buat minta maaf atau memberi maaf? Kapan waktu yang tepat untuk meminta maaf? Kalau kamu merasa bersalah, kapan waktunya memaafkan? Kalau menurut aku setiap hari, setiap saat. Karena nggak tahu sih, entah kenapa menurut aku setiap saat emang harus memaafkan aja. Kayak ngapain coba hidup dengan rasa dendam? Angel. Gak bisa disamain. Kalau menurutku, meminta maaf itu harus kapan saja ketika kita merasa bersalah. Jadi langsung gitu ya, direct, langsung minta maaf. Tapi kalau untuk memberi maaf, kalau buat aku pribadi, itu harus menunggu sampai siap gitu. Karena kan kita sering ya, misalnya ada orang minta maaf ke kita, terus kita kasih, oke, nggak apa-apa gitu, di mulut aja gitu, tapi hati kita tuh belum maafin. Nah, aku udah nggak mau kayak gitu lagi gitu. Kalau emang belum siap buat maafin ya aku bilang maaf, aku belum bisa maafin kamu gitu. Tapi kalau emang waktunya udah tepat, aku udah benar-benar bisa memaafkan, itu dia waktunya untuk memberi maaf. Sebenarnya kondisional nggak sih? Karena kita juga nggak boleh sering-sering minta maaf. Karena menurutku, kalau kita keseringan minta maaf juga, nanti orang lain tuh bisa merendahkan kita. Secukupnya aja gitu loh. Jangan yang terlalu berlebihan, jangan yang kurang juga. Sebelum orang itu minta maaf, mungkin kita bisa berbesar hati nih, belajar untuk berbesar hati untuk memaafkan orang lain sebelum dia itu minta maaf. Menurut aku, kapanpun. Jadi kalau misalkan kita punya salah ke seseorang, kita minta maaf. Dan begitulah sebaliknya, kalau orang itu punya salah ke kita terus dia minta maaf, ya kita kasih maaf kayak gitu. Setiap waktu sama kayak ngucapin makasih. Kalau emang nggak bisa dalam digapai dalam waktu yang dekat, maksudnya jaraknya gitu ya, ya udah lewat chat atau telepon, itu sih kalau aku. Untuk memberi maaf sih kayaknya pas emang bener-bener si orang itu yang bener-bener lagi membuat kesalahan ke diri kita itu ya kelihatannya ikhlas, dan gimana cara nentuin dia itu ikhlas atau enggak, kayak intuisi diri kita sendiri aja yang tahu. Ketika udah nggak ada lagi perasaan emosi, yang pertama, ketika kita udah menyadari bahwa bukan siapa yang salah, tetapi siapa yang lebih mau untuk memperbaiki keadaan biar sama-sama menjadi lebih baik gitu sih. Kapanpun sih, gak harus menunggu kita salah sama orang lain atau orang lain harus berbuat salah dulu sama kita. Ya misalnya nih kita gak salah, tapi kita minta maaf duluan, itu tuh gak apa-apa. Jadi waktunya kapan yang tepat, gak ada waktu yang tepat kapanpun. Gak harus lebaran doang. Kalau menurut saya sih alangkah baiknya pas lagi amarah memuncak-puncaknya ya. Karena kalau misalkan amarahnya udah mereda, dua-duanya sama-sama santuy gitu, kayak ya udah gue udah lupa lagi ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan pas lagi puncak-puncaknya dan salah satu pihak itu minta maaf duluan dengan gentle, itu akan terasa banget ketulusannya, keikhlasannya, kebesaran hatinya, dan
impactnya juga akan lebih terasa gitu loh, daripada kalau harus minta maaf di momen ketika dua-duanya sudah sama-sama tidak emosional atau udah agak cooling down gitu. Ketika kamu ngerasa ngebuat kesalahan, ya udah kamu minta maaf secepatnya. Kalau emang nggak ada permintaan maaf dari dia, udah kamu langsung memberi maaf ke orang itu. Karena buat apa kita menyimpan dendam atau menyimpan hal yang bikin kita sakit hati sendiri berlama-lama gitu. Paling nggak bisa dimaafin bohong sih. Mungkin kita taunya bahwa dia di depannya baik, ternyata di belakang ada masuk lain, atau di belakang kita ternyata membicarakan hal yang gak baik tentang kita. Itu sih yang susah buat dimaafin. Hal yang paling nggak bisa dimaafin itu kalau yang menurutku ya, yang ngelukain adalah orang-orang terdekat, yang beneran sedekat itu, yang mungkin bahkan ada ya sedekat itulah, nggak cuma teman aja, keluarga juga bisa, ya kan, pasangan juga bisa. Itu kalau misalkan ngelakuin sesuatu dan itu kan pasti nge-stay-nya banget ya dibandingkan stranger atau orang yang mungkin cuma teman biasa. Itu sih mungkin ya, susah, bukan nggak bisa tapi susah. Lebih ke ketika seseorang itu menyakitimu, mungkin bohong, mungkin. Kalau aku pribadi sebenarnya bisa memaafkan semua hal, cuman akan ungkit-ungkit masalah-masalah yang dia pernah lakuin kayak gitu. Cuman kayak ya kalau spesifiknya masalah nggak bisa dimaafin kalau aku ya udah ngelakuin yang maksimal, udah kayak kita sama-sama tahu kalau misalnya udah mengupayakan suatu hal, tapi kok kayaknya ternyata dia mengkhianati. Itu sih poinnya, mengkhianati. Tapi kalau misalnya dia sampai akhirnya sadar dan akhirnya minta maaf, tetap sih rasa dendamnya tuh kayak masih ada, cuman kayak by proses itu bakal hilang sih. Ada beberapa sih, ignorance, stupidity, dan juga betrayal. Bukan berarti itu tidak bisa dimaafkan ya. Ya mungkin at last we have forgiven them, tapi kita tidak akan lupa dengan apa yang dia perbuat sama kita begitu. Dikhianatin, dibohongin, itu yang membuat aku nggak bisa buat memaafkan orang, mungkin ya sulit untuk dimaafkan gitu. Salah satunya kalau aku pribadi, hal itu adalah ketika orang yang paling kita sayangin itu menyakiti hati kita. Itu butuh waktu yang lumayan buat kita berproses buat oke deh, aku maafin kamu. Sejujurnya aku nggak tahu jawabannya gitu. Apa yang kalian nggak bisa dimaafin? Menurut aku sih semuanya bisa dimaafin ya, tapi jangka waktunya aja yang lama, atau momennya nggak bisa aku lupain, tapi aku udah nggak marah di saat itu, gitu. Jadi apa yang nggak bisa dimaafin? Nggak ada kayaknya, cuman waktunya aja yang beda-beda. Aku hampir selalu bisa memaafkan semua hal sih. Yang aku nggak bisa memaafkan ada dari diriku sendiri. Wah, gimana dong itu? Bisa memaafkan semua hal, terkecuali diriku sendiri. Aduh, fix serat. Seseorang yang paling ingin saya mintain maaf sambil memeluk tubuhnya erat-erat, sambil menangis sesengruk-sengrukan, sebisa-bisanya, sejadi-jadinya, segila-gilanya, almarhum papa saya. Gitu. Dan for you Dad, thank you so much for being such an awesome dad for 20 years of my life. Dan maaf kalau misalkan anakmu ini masih belum bisa membahagiakan orang tuanya, termasuk papa dan juga mama juga. But at least I will try to do my best untuk membuat papa bahagia. Thank you so much. Ada orang yang paling ingin kau minta maaf siapa? Ada. Buat kedua orang tua aku. Buat bapak ibu. Karena
sebagai anaknya kayak masih ngerasa kurang. Terus masih banyak salahnya ke Pak Jay-Z sama Bu Jay-Z. Kayak gitu. Jadi aku masih merasa kurang aja kepada kedua orang tua aku gitu. Jadi aku mau minta maaf banget buat Bapak Ibu. Udah gak sih Mas? Orang tua sih. Kenapa orang tua? Karena mungkin orang tua yang selalu mempunyai ekspektasi tentang anaknya ya, terutama aku, bahwa aku tuh harus seperti apa, tapi ternyata sepanjang perjalanannya aku mungkin tidak memenuhi ekspektasi mereka, tapi lebih kepada menjalani kehidupan aku dengan kemauan aku. Itu sih yang paling aku pengen minta maaf kepada orang tua. Aku minta maaf kalau misalkan banyak hal yang selama ini aku rasa tidak sesuai dengan ekspektasi mereka buat ibu sama bapak gitu. Jadi aku minta maaf. Diri sendiri kali ya. Kenapa? Karena terlalu sering merendahkan diri sendiri. Padahal orang lain gak ada yang ngerendahin, tapi akunya sering merendahkan diri aku sendiri. Jadinya, padahal sebenarnya kayaknya tidak seburuk itu kok aku. Jadi kayaknya diri sendiri. Satu lagi kayaknya mama aku sih. Aku punya salah satu hal yang kayaknya aku pernah salah ngomong sama dia. Tapi aku nggak yakin dia masih ingat. Cuman kayak aku pengen minta maaf banget itu karena kadang apa yang keluar dari mulut aku itu suka nggak dipikir dulu dan nggak mikirin impactnya buat orang lain. Jadi aku mau minta maaf buat mama aku banget. Maafin aku ya ma. Anaknya suka sembarangan kalau ngomong. Tapi aku sayang kok. Yang pasti orang tua, ibu, karena apa ya, mungkin sampai sekarang belum bisa ngasih yang terbaik ke ibu, ke mama ya. Sampai sekarang masih belum cukup buat membalas apapun yang dia kasih ke aku dari kecil sampai sekarang juga gitu. Minta maaf juga karena ya udah mungkin bisa dibilang belum bisa membahagiakan dia sepenuhnya gitu. Dan yang paling terakhir abah sih. Ya walaupun sudah pergi tapi pengen banget ya kalau misalkan bisa bertemu lagi, pengen minta maaf karena apa ya? Aduh gue nangis. Karena ketika kita tahu orang yang kita sayang pergi duluan gitu tanpa mengucapkan satu hal apapun ke kita, ya itu ngerasa kehilangan banget gitu. Gak ada kata perpisahan sama sekali gitu. Jadi ya pengen minta maaf ke abah ya. Maaf waktu itu aku belum bisa membuat yang terbaik ke abah. Dan semoga di satu hari nanti bisa ketemu lagi. Ayah ibuku sih kayaknya, soalnya aku cukup membangkang ya. Jadi buat ayahku atau ibuku yang mendengarkan atau melihat video ini, aku minta maaf belum bisa menjadi anak yang baik-baik gitu. Masih menjadi anak yang suka membantah gitu, yang selalu suka semaunya sendiri dan selalu ngotot sama apa yang diperjuangkan. Itu aja sih. Aku pengen minta maaf aja untuk orang terdekatku, kedua orang tuaku. Yang paling aku mau mintain maaf tuh orang tua aku mungkin ya. Semuanya orang tua aku lah. Kayak maaf, mungkin banyak salah. Bukan mungkin, emang banyak salah. Udah banyak salah. Terus nggak bisa nge-maintain komunikasi dengan baik. Terus ada kejadian masa lalu juga yang mungkin belum terselesaikan. Akhirnya masih ngeganjel sampai sekarang gitu. Maaf ya, papa, mama, bunda, banyak banget nih. Maaf mungkin ibu aku kali ya, karena aku pengennya tuh aku pengen yang benar-benar ngomong langsung gitu ke dia kalau selama ini tuh I'm not good enough gitu buat dia. Karena sampai kapanpun kan, kalau klasik lah ada orang yang bilang katanya
nggak bisa ngebales budi jasa dari orang tua itu benar gitu kan. Kalau jasa kopi kan, jasa ayah kan kopian ya. Jadi kalau aku better ya akan memilih ibu aku sih untuk orang pertama yang aku bilang minta maaf gitu. Itu deh. Adalah aku pribadi kayaknya ya, ke diri aku pribadi, karena aku sampai sekarang masih proses buat memaafkan masa lalu aku. Tahu nggak sih ada suatu masalah yang sebenarnya itu dia datang bukan karena kita yang melakukan masalah itu tadi, cuman karena masalah itu dilakukan sama orang sekeliling kita dan itu memberi efek ke kita. Itu sih yang menurut aku masih sulit dan aku masih pengen membuat diriku untuk bisa memaafkan hal itu tadi. Dan itu sih sampai sekarang masih proses dan yuk diriku bisa memaafkan hal itu tadi. Pesan buat diriku sendiri sih. Orang yang paling pengen aku mintain maaf ada 3 sebetulnya. Yang pertama mamaku, kedua papaku pastinya, dan yang ketiga adalah aku sendiri. Karena aku ngerasa aku udah 26 tahun hidup belum bisa bahagiain mereka. Terus banyak kesalahan yang masih aku lakuin dan aku ngerasa seharusnya aku bisa berbuat jauh lebih baik buat bahagiain mereka, buat memuliakan mereka, tapi masih belum bisa tercapai sampai sekarang. Kenapa aku mau minta maaf sama diri aku sendiri? Karena aku ngerasa bersalah sama diri aku sendiri. Aku hidup 26 tahun sampai aku take video ini ya, baru 26 tahun. Dan aku pernah ngerasa aku jahat banget sama aku, karena aku pernah pengen buat kayaknya aku udah gak bisa bertahan. Dan menurut aku gak seharusnya aku segitunya sama diri aku sendiri. Kamu udah minta maaf sama diri kamu sendiri? Pernah, tapi dalam waktu dekat ini sih belum ya. Kayaknya aku harus lakuin itu deh sebelum tidur gitu. Kayak maaf ya selama ini aku belum cukup baik untuk diri aku sendiri. Tapi setelah itu aku jauh lebih lega dan sadar bahwa banyak potensi yang aku harus kembali lagi gitu ya. Soal apapun deh. Aku selalu menghindari yang namanya aku feeling guilty. Kalau misalkan aku emang udah ngerasa feeling guilty, akan segera aku selesaikan gitu loh. Jadi, of course, udah. Sepertinya harusnya sih sudah ya. Soalnya kayak itu tadi, memaafkan adalah ikhlas, rela. So far ternyata aku sudah menerima diriku sendiri dengan apa adanya. Aku sudah ikhlas sama aku yang di masa lalu. Jadi aku pengen ngasih pesan sih buat diriku sendiri kayak ya udah sih gitu, yang dilalui sudah terlalu banyak. Kalau misalnya jadi pendendam terus-terusan apalagi ke diri sendiri, nggak akan ada habisnya. Sudah mencoba untuk memaafkan diriku sendiri karena terlalu banyak hal yang membuat aku tuh tertinggal jauh dari orang-orang. Udah siar. Udah maafin diri sendiri belum ya? Aku nggak yakin lagi sama jawaban aku sendiri. Kayaknya berarti kalau nggak yakin harusnya belum ya, karena maksudnya mungkin ya aku bilang tadi itu, aku ngerasa aku banyak salah sama diri aku sendiri juga. Soalnya tadi yang aku bilang, jadi kayak proses untuk memaafkan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa, tapi bukan berarti nggak mau. Proses. Aku sendiri udah memaafkan atau belum? Udah mulai bisa menerima sih sebenarnya, menerima hal-hal yang aku rasa kurang dalam diri aku. Tapi untuk maaf sendiri ada beberapa momen dimana kayak aku rasa bahwa aduh kok kayak gini sih, kayak gitu, aduh kenapa kok kayak gini segala macamnya, bisa nggak ya aku memaafkan. Ketika mungkin aku udah bisa maafin diri aku, kayaknya bakal lebih plong sih ke depannya. Cuman sekarang masih ada beberapa yang masih mengganjal, kayaknya masih ada beberapa part yang belum aku bisa berdamai istilahnya buat aku bisa maafkan diri aku sendiri. Tapi dalam prosesnya aku sudah mulai bisa menerima itu gitu.
there are some things that is cannot be explained ataupun tidak bisa dijelaskan secara gamblang gitu ya, tentang apologizing to myself dan bagaimana apa yang aku rasakan, karena semuanya blurry gitu loh. Tapi sebisa mungkin juga saya ingin meminta maaf pada diri saya sendiri juga, karena terutama diri saya di masa lalu ya, karena di masa-masa masih remaja, waktu masih kecil, waktu masih naif, kita manusia pasti punya impian yang sangat gila di masa depan. Tapi turns out kalau dunia ini ternyata tidak semudah yang diharapkan, seperti apa yang diimpikan oleh anak-anak kecil ataupun anak-anak remaja yang sudah pernah kita lalui fasenya itu. So, I would like to apologize to myself, my younger self. Sorry I couldn't meet your expectations yet. But trust me, I will be. Kamu udah minta maaf ke diri kamu sendiri? Belum, karena prinsip aku selalu bilang kalau kita bisa ngebahagiain orang lain walaupun kita sakit, itu gak apa-apa. Tapi terima kasih dan maaf buat diri sendiri.